Baik, lanjut penjelasan dari sesudah deret berkala dan ramalan. Sekarang lanjut yang penjelasan dari korelasi dan regresi. Yang pertama, saya mendapatkan data nomor ini 229, 196 sampai 225. Dan analisis korelasi sesuai dengan rumus pada PPT, yaitu ini pengungkapan ada tabel X1 pengungkapan GCG, yang kedua tabel kinerja perusahaan atau Y, dan selanjutnya X1 pangkat 2, Y pangkat 2, dan X1 kali Y. Data yang saya dapatkan yaitu ini X1-nya ini, mulai ini sampai bawah, ini, yang ini. Dan yang X1 pangkat 2 berarti yang ini kok 0,66 dipangkat 2 kan. Hasilnya 0,435 dan seterusnya sampai bawah dan dijumlahkan. Dan yang Y pangkat 2, yang kinerja perusahaan dipangkat 2 kan. Ini bukan 0,000 tapi ada duanya di sini. Nah, ini 2. Cuman ketika di enter jadi 000. Maka hasilnya di sini 0,0000004 dan seterusnya lalu dijumlahkan sama ini semua jumlahkan, dan yang dua bawah ini mencari nilai rata-rata, yang ini XI, yang ini Y. Dan yang terakhir ini kalau analisis korelasinya X1 kali Y, yaitu rumusnya ya X1 yang ini kali ini, hasilnya 0,000132 dan seterusnya lalu dijumlah. Dan rumus mencari korelasi koefisien atau KK yaitu ini sum XY, ini ini didapat juga dari L34. Berarti ini tabel X1 kali Y ini jumlahnya yaitu ini letakkan di sini. Lalu ya ini sum X pangkat 2 dikali sum Y pangkat 2. Berarti sum X pangkat 2 itu ini dikali sum Y pangkat 2 ini sama dengan nih. Yang selanjutnya akar sum X pangkat 2 dikali sum Y pangkat 2. Berarti rumusnya C43 C34 kali K34. Berarti C34 ini kali K34 ini. Yang yang apa ini yang X pangkat 2, yang X pangkat 2 jumlahnya ini diakalkan dulu ya sesuai rumus ini. Dan hasilnya 1,491352,559. Dan yang R ini atau korelasi koefisiennya itu dapatkan dari L34 dibagi I40. L34-nya itu ini, I40-nya ini atasnya ini yang rumus sebelumnya, dan menghasilkan 0,147626863. Dan dari tabel analisis korelasi eh, se- dan setelahnya menghasilkan grafik yang seperti ini. Nah, artinya ada rumus di sini korelasi koefisien arah hubungan. Jadi arah hubungannya itu korelasi positif. Sebab korelasi koefisien atau KK itu bernilai positif karena nilainya itu 0,14. Jadi eh, dinilai positif itu dihitung jika angka itu mulai 0 sampai 1. Sementara yang saya dapatkan, yang saya hitung ini 0,147. Jadi di atas 0 dan di bawah 1. Makanya di situ positif. Nah, ini 0,41 arah menjauh dari korelasi koefisien ke 1. Maka korelasinya semakin lemah. Begitu juga dengan bukan beda. Yang selanjutnya korelasi koefisien kan nilainya ini 0,14. Saya ambil dua angka. Jadi 0,14 korelasi sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena nilai itu di antara 0 sampai 0,20. Jadi sesuai yang saya lihat di PowerPoint yang diberikan oleh dosen begitu. Makanya dinilai sangat lemah atau kurang kuat. Artinya hubungan antara pengungkapan
GCG dan kinerja perusahaan masih bersifat positif. Selanjutnya, yang analisis regresi berganda tidak tidak jauh berbeda dengan tabel, cuman ada penambahan sedikit. Pertama kinerja atau sebagai Y, pengungkapan sebagai XX. Yang ini pengungkapan zakat pakai X2. Yang ini X1, ini X2. Ini X1 kali Y, ini X2 kali Y, X1 kali X2. X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2. Yang ini sudah kita temukan, yang ini juga sudah kita temukan semua dari soal. Nah, yang ini rumusnya juga sudah gampang ya, tinggal lihat nama kolom paling atasnya ini berarti X1 kali Y berarti ini dikali ini. Hasilnya ini. Dan teruskan sampai bawah lalu dijumlah. Ini juga sama dan seterusnya ini sampai sini. Pokoknya ketika ini sudah di pangkat 2, sudah dikali kali ini pangkat 2 semua, lalu dijumlah. Nah, selesai. Nah, selanjutnya ini rumus koefisien jumlah X1 pangkat 2 berarti 7,458884 dan seterusnya. Selanjutnya jumlah X2 pangkat 2 74 7,45333,049. Ini ada rumusnya ini yang jumlah X1 pangkat 2 itu rumusnya T34 berarti ini T34 ini dikali T34 dikurangi dalam kurung T34 lagi pangkat 2 dibagi 30. Kenapa 30? Karena jumlah data ada 30 dan hasilnya ini. Nah, yang ini jumlah X2 sama, cuman karena X2 ya yang dipakai X2 yang ini. Dan ini jumlah Y pangkat 2, rumusnya itu V V34 berarti Y pangkat 2 V34 dikurangi dalam kurung V V34 lagi pangkat 2 tutup kurung dibagi 30, jumlah data 30. Yang ini juga sama rumusnya, yaitu kalau ini kan jumlah X1 kali Y. Berarti jumlah X1-nya ini 0,22101637 dalam kurung 034 lagi ini dikali N34. Berarti N34-nya ini jumlah dari Y, kinerja perusahaan, tutup kurung dibagi jumlah data yaitu 30. X2. Nah, X2 ini sama caranya dengan X1, cuma jika ini X2 kali Y, berarti yang digunakan X2 yang kali Y. Berarti yang ini, lurusnya tabel Q. Namanya ini. Nah, rata-ratanya tinggal mencari rumusnya yaitu sama dengan average. Tinggal mencari, kita mau mencari rata-rata yang mana, ini yang dicari yaitu rata-rata Y. Berarti rata-rata Y kinerja perusahaan berarti pada tempat pada kolom N lurus N ini dicari sampai N33 sampai sini. Average sama dengan itu sampai ini. Hasilnya ini rata-rata X1 sama dengan average, sama caranya, cuman yang X1 berarti tabel yang pengungkapan GCG itu. Yang X2 yang pengungkapan zakat. Nah, ini hasilnya. Caranya juga sama. Jika rata-rata caranya itu sama dengan average dalam kurung data yang akan kalian masukkan. Yang selanjutnya yaitu nilai koefisien regresi. Yang pertama ada B1. Sesuai dengan rumusnya B1 B2 lalu A. Jadi di sini tuh rumusnya ini 0,0 038. 038 itu yang lurus sini, lurus ini jumlah X2, jumlah X2 jumlah X2 pangkat 2 dikali 040. Berarti 040-nya itu ini jumlah X1Y, eh, tutup kurung kurangi buka kurung 042 berarti yang ini dikali 041 bawahnya ini, tutup kurung lalu dibagi buka kurung dalam kurung, lah dalam kurung 037. 037-nya ini jumlah X1 pangkat 2 dikali O38 bawahnya ini tutup kurung dikurangi dalam kurung 042 pangkat 2. Berarti 042-nya ini rata-rata Y pangkat 2. Terusnya ini.
Kalau yang rumus ini sama, cuma ini yang B2. Jadi ini 03, rumusnya itu 0 dalam kurung 037 kali 041. Berarti 037-nya itu ini jumlah X1 pangkat 2 dikali 041-nya itu ini jumlah X2 kali Y, tutup kurung, kurangi dalam kurung 042 ini jumlah X1 kali X2 dikali 040 atasnya itu jumlah X1 dikali Y, ini hasilnya. Terus dibagi dalam kurung 037 yaitu yang jumlah X1 pangkat 2 dikali 038 jumlah X2 pangkat 2. Terus dikurangi dalam kurung 042 jumlah X1 kali X2 di pangkat 2. Hasilnya ini. Kalau yang A ini rumusnya agak sedikit singkat yaitu 043. 043 diambil dari rata-rata Y dikurangi dalam kurung R37. Berarti R37-nya itu yang ini B1 dikali 044. Berarti 044-nya itu yang rata-rata X1 ini. Nah, tutup kurung dikurangi R38. R38-nya yang ini B1 dikali 045. 045-nya rata-rata X2 ini. Tutup kurung dan hasilnya ini. Rumusnya ini rumus persamaan regresi dua variabel bebas. Itu Y sama dengan A plus B1 X1 tambah B2 X2. A-nya ini 0 ini diambil dari sini. Terus B1-nya itu ini. Yang B2-nya eh, yang B, eh, yang B2-nya ini. Kita, ini rumusnya coba kita hitung. Ini sip, ini tambah terus dikurangi dengan ini hasilnya. Nah, terus yang selanjutnya uji signifikan secara simultan itu kan apa pada soal secara simultan atau bersama-sama dalam kurung CF H H0 tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel kemampuan geometri dalam kurung S1 dan kemampuan aljabar dalam kurung S2 terhadap nilai prestasi matematika dalam kurung Y. H1 sama dengan ada pengaruh secara simultan antara variabel kemampuan geometri dalam kurung X1 dan kemampuan aljabar dalam kurung X2 terhadap nilai prestasi matematika dalam kurung Y. Nah, di sini ada SSR, SS, SST dan SSE. Mana SSR ini SSR ini jumlah kuadrat yang dijelaskan atau sum of squares regression. Ini dari jumlah rumus jumlah yang dihasilkan dari rumus berikut ini R37 kita ambil dari ini jumlah X1 pangkat 2 dikali 0 di jumlah 040. Oh yang R37-nya yang ini B1 terus dikali 040 berarti jumlah X1 kali Y ini tambah dalam kurung R38. R38-nya ini B2 kali 041. 041-nya jumlah X 2 kali Y. Dan hasilnya ini. Kalau SST ini jumlah kuadrat total. Rumusnya, eh ini bukan rumus langsung dicantumkan saja dari 039. Yaitu dari jumlah jumlah Y, jumlah Y akar pangkat 2 ini. 0,159283,887. Kalau SSE itu jumlah kuadrat yang tidak dijelaskan. Rumusnya 053 dikurangi 052. Jadi ini SST dikurangi SSR. Hasilnya ini 0,159 005759. Nah, yang selanjutnya tabel distribusi F. Nah, F sama dengan DB bilang bagi DB menyebut apakah F A dalam kurung K dalam kurung N kali N kurangi K kurangi 1.
dengan K, yaitu jumlah variabel independen, N jumlah data. Nah, mencari F hitung, yaitu sama dengan F kurangi 2 bagi, bukan bagi, sama dengan dalam kurung 30 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan F2 dikurangi 27, hasilnya ini. Nah, F tabel yang 5% ini diambil dari tabel yang sudah dikirimkan. Jadi perbandingan 27 dengan 2 yaitu ketemu 3,35. Itu F hitung lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.